rugi kalau kita meninggalkan Nabi Muhammad demi seseorang. Karena nanti yang akan menunggu kita di akhirat dengan syafaatnya Nabi Muhammad, bukan orang itu. Seorang suami kalau gara-gara istrinya sampai meninggalkan ajaran Nabi Muhammad, rugi. Yang nanti akan tolong dia di akhirat Nabi Muhammad, bukan istrinya. Seorang orang tua kalau gara-gara memanjakan anaknya sampai meninggalkan ajaran Nabi Muhammad, rugi. Seorang teman kalau gara-gara persaudaraannya, gara-gara setia kawan sampai meninggalkan Nabi Muhammad, rugi. Seandainya pada saat itu beliau memutuskan untuk berhenti berdakwah, berhenti juga ceritanya Islam ini, kita sekarang nggak ngerti Islam, kita nggak tahu Tuhan kita siapa, Nabi kita siapa. Siapa yang rela seperti itu untuk kita? Rasulullah SAW. Di dunia ini adanya rasa rindu itu setelah bertemu. Sebelum bertemu dan sebelum kenal, kita nggak mungkin merindukan seseorang. Tapi ada yang sudah merindukan kita, bahkan kita belum ada di dunia. Rasulullah SAW. Nggak ada yang pantas untuk kita dahulukan selain Nabi kita Muhammad SAW. Dan inilah momentumnya bulan Rabiul Awal. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum, kalian itu tidaklah beriman. Sampai kapan? Hatta yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, sehingga Allah dan Rasulnya lebih dia cintai melebihi yang lain. Malam 1 Rabiul Awal kita buka postingan semuanya secara kompak serentak menyampaikan dan menyambut datangnya bulan Rabiul Awal. Ini sesuatu yang sangat positif sehingga bisa mewarnai agar jangan sampai hal-hal yang baik kalah viral, kalah terkenal, dan kalah tenar dibandingkan hal-hal yang tidak baik. Kita pada malam hari ini berarti sudah di malam yang kedua, tanggal 2 ya dari bulan Rabiul Awal. Dan insya Allah sepanjang bulan Rabiul Awal ini, di antara yang diniatkan oleh ulama-ulama kita adalah berniat untuk semakin kenal dengan Nabi Muhammad SAW, semakin dekat dengan beliau, memperbanyak bersalawat kepada beliau. Maka kita niatkan sama-sama. Sampai ada mengatakan, kita kalau bukan di Rabiul Awal ingin semakin dekat dengan Nabi, nunggu di bulan apa lagi? Kita kalau bukan di bulan Rajab pengen memperbaiki sholat, mau di bulan apa lagi? Kita kalau bukan di bulan Ramadan bisa menang melawan nafsu, mau di bulan apa lagi? Masing-masing ada momentum-momentumnya. Kalau bukan Rabiul Awal kita perbanyak sholawat, nunggu bulan apa lagi banyak sholawatnya? Kalau bukan di Rabiul Awal kita sering-sering bahas tentang Nabi Muhammad, kita mau nunggu bulan apa lagi kita akan kenal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena pada hakikatnya hadirin, sesayang-sayangnya seseorang kepada kita, tidak ada yang sayangnya melebihi sayangnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu rela miskin demi kita. Beliau itu kaya. Istrinya Sayyidah Khadijah, orang paling kaya di kota Mekah, rela miskin demi kita. Siapa orang yang ngakunya akrab dengan kita, dekat dengan kita, yang ngakunya sahabat baik kita, yang rela miskin untuk kita? Nggak ada. Tidak ada. Semuanya berkata teman dekat, teman akrab, tapi kalau untuk urusan sampai jadi miskin semuanya hitung-hitungan. Rasulullah SAW rela terancam nyawanya demi kita. Siapa orang yang ngakunya dekat dengan kita yang rela terancam nyawanya demi kita? Nggak ada. Kalau sudah urusannya nyawa, sendiri-sendiri sudah masing-masing. Urusannya nyawa. Nabi kita SAW di malam mau hijrah itu rumahnya dikepung sama pemuda-pemuda perwakilan dari beberapa suku yang ada di kota Mekah. Kenapa seperti itu? Kok pakai perwakilan satu persatu? Agar nanti kalau keluarga Nabi ingin membalas, kalau Nabi terbunuh, seandainya malam itu berhasil, seandainya mau membalas, mereka tidak bisa membalas karena semua suku punya perwakilan untuk menusuk sama-sama Nabi di malam tersebut. Lihat strategi jahatnya mereka. Jadi setiap suku ada perwakilannya, pemuda-pemuda yang pemberaninya dipilih. Biar kalau Bani Hashim dan Bani Muthalib ingin membalas, nggak bisa balas karena semua suku ikut di situ. Mau balas ke siapa?
Lihat di malam itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabi kita untuk membaca wa ja'alna baina aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ghashaynahum fa hum la yubsirun. Selamat. Lihat, siapa di dunia ini orang yang rela sampai diburu, orang yang rela sampai meninggalkan kotanya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan apa yang dia punya, pergi ke tempat yang baru di kota Madinah. Tujuannya demi dakwahnya demi kita. Nabi ingin nanti saat Nabi sudah tidak ada, Islam ini tetap ada, dan alhamdulillah sampai ke masa kita sekarang. Seandainya pada saat itu beliau memutuskan untuk berhenti berjuang, seandainya pada saat itu beliau memutuskan untuk berhenti berdakwah, berhenti juga ceritanya Islam ini, kita sekarang nggak ngerti Islam, kita nggak tahu Tuhan kita siapa, Nabi kita siapa. Siapa yang rela seperti itu untuk kita? Rasulullah SAW. Di dunia ini adanya rasa rindu itu setelah bertemu. Sebelum bertemu dan sebelum kenal, kita nggak mungkin merindukan seseorang. Tapi ada yang sudah merindukan kita, bahkan kita belum ada di dunia. Rasulullah SAW. Aku rindu kepada para kekasih-kekasihku itu, kata Nabi. Para sahabat mengatakan, kami ini siapa ya Rasulullah? Kalian para sahabatku. Yang aku rindukan adalah mereka hidup di zaman setelahku, tidak pernah melihatku, tidak pernah mendengarku, tapi mereka beriman kepada aku. Kita yang dirindukan. Rasulullah SAW. Jadi kalau kita lihat dengan seperti itu hadirin, rugi. Kalau kita meninggalkan Nabi Muhammad demi seseorang, karena nanti yang akan menunggu kita di akhirat dengan syafaatnya Nabi Muhammad, bukan orang itu. Seorang suami kalau gara-gara istrinya sampai meninggalkan ajaran Nabi Muhammad, rugi. Yang nanti akan tolong dia di akhirat Nabi Muhammad, bukan istrinya. Seorang orang tua kalau gara-gara memanjakan anaknya sampai meninggalkan ajaran Nabi Muhammad, rugi. Seorang teman kalau gara-gara persaudaraannya, gara-gara setia kawan sampai meninggalkan Nabi Muhammad, rugi. Seorang istri begitu juga, kalau karena suaminya kemudian ditinggalkan ajaran Nabi Muhammad, rugi. Jadi apapun yang terjadi, dengan siapapun kita, tetap yang jadi patokan kita, ini Nabi Muhammad setuju nggak dengan ini? Ajaran Rasulullah sesuai nggak dengan ini? Sesuai jalan, nggak sesuai tinggal. Kenapa kita lebih rela ditinggal setiap orang, yang penting tidak ditinggal oleh Nabi Muhammad, daripada kita didekati semua orang tapi di akhirat ditinggal oleh Nabi Muhammad? Ingat, nanti setiap orang datang kepada nabi-nabinya, semua nabi bilang nafsi, nafsi. Kita mau datang ke siapa? Semuanya katakan nafsi, 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 masing-masing kita. Tapi begitu datang ke Nabi Muhammad, nggak ada bahasa nafsi, nafsi. Beliau sujud minta kepada Allah sampai dikatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta, washfa'tu syafa'. Angkat kepalamu wahai Muhammad, mintalah kamu meminta apa akan aku berikan, kata Allah. Kamu kasih syafaat siapa, akan aku berikan syafaat itu. Maka ini kita kenal dengan syafaatul uzma, syafaat yang paling agung, yang merata ke semua umat. Karena syafaat nanti ada banyak macam. Di dalam kitab Nurul Zolam itu disebutkan beberapa macam syafaat. Jadi syafaatul uzma itu merata bagi semua. Tapi nanti ada syafaat-syafaat yang juga sifatnya khusus bagi umat-umat Nabi SAW. Nanti di akhirat pada saat yang lain nggak kenal, pada saat itu yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Yauma yafirul mar'u min akhihi, setiap orang akan kabur meninggalkan saudaranya. Wa ummihi wa abihi, akan meninggalkan ibunya, akan meninggalkan bapaknya. Wa sahibatihi wa banihi, akan meninggalkan istrinya, akan meninggalkan anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Tiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Tapi ada yang enggak seperti itu. Nabi kita Muhammad SAW. Pintu surga nggak akan dibuka kalau yang membukanya bukan Nabi Muhammad. Tapi nanti saat pintunya sudah terbuka, umat ini masuk, para nabi ada di dalam, di singgasananya masing-masing. Rasulullah singgasananya kosong. Beliau masih mencari, kalau masih ada lagi umatnya yang ketinggalan belum masuk ke dalam surga, dicari semuanya. Sehingga pada saat Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Nabi Muhammad,
Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Allah akan memberikanmu apapun wahai Muhammad, apapun sampai engkau puas. Kata Nabi, la arda wa wahidun min ummati finnar. Saya enggak akan puas ya Allah kalau ada satu saja dari umatku yang masuk ke dalam neraka. Kalau kita puasnya surga mungkin karena singgasananya, karena istananya, karena bidadarinya, karena makan minumnya, tapi puasnya Nabi Muhammad apa? Yang bikin puas beliau melihat semua umatnya sudah masuk ke dalam surga, baru beliau puas. Jadi siapa yang seperti itu cintanya untuk kita selain Nabi Muhammad itu siapa? Nggak ada. Maka sangat rugi sekali kalau kemudian kita tinggalkan beliau demi apapun yang ada di dunia ini, apapun dan siapapun. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Awal-awal jumlah umat Islam masih sedikit, termasuk yang diajak sama Sayyidina Abu Bakar. Karena Sayyidina Abu Bakar termasuk orang pertama masuk Islam setelah Sayyidah Khadijah. Termasuk yang diajak Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ibunya nggak mau. Ibunya kemudian mengancam, kalau kamu wahai Sa'ad masih tetap ikut agama Muhammad, saya nggak makan, nggak minum, nggak mau masuk dalam rumah, saya akan tinggal di gurun sampai berhari-hari. Apa kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas? Walaupun nyawamu ada banyak, aku harus melihat nyawa itu satu persatu keluar dari tubuhmu, aku tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad. Jadi apapun dan siapapun nggak ada yang pantas untuk kita dahulukan selain Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah momentumnya bulan Rabiul Awal. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum, kalian itu tidaklah beriman sampai kapan? Hatta yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, sehingga Allah dan Rasulnya lebih dia cintai melebihi yang lain. Allah lebih dia cintai, Rasulnya lebih dia cintai, melebihi cintanya kepada yang lain, baru kita dikatakan sudah sempurna iman. Tapi kalau sudah ada urusan untuk Allah, ada urusan untuk Rasul, lalu ada urusan pribadi, kita masih hitung-hitungan, kita masih pikir-pikir dan masih menimbang-nimbang, pertanda berarti kita belum cinta. Karena cirinya cinta itu dari sekian banyak definisinya, ada mengatakan cinta itu adalah kalau kita sering menyebut-nyebut tentang dirinya, maka kita cinta. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu pasti sering menyebut-nyebutnya. Ciri yang pertama, betul. Ada mengatakan cirinya cinta itu adalah saat pengorbanan sudah tidak terasa sebagai pengorbanan, tapi pengorbanan terasa sebagai suatu kenikmatan. Kalau sudah urusan agama, dulu guru-guru kami mengatakan, tinggalkanlah sebesar-besarnya urusan pribadimu untuk sekecil-kecilnya urusan agamamu. Urusan agama yang paling sepele sekalipun kita prioritaskan daripada urusan pribadi yang paling besar sekalipun. Begitulah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Jadi sangat pantas. Dan bagaimanapun kita membalas sebenarnya belum cukup. Maka inilah usaha kita, ikhtiar kita semakin hari ingin semakin dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa caranya? Banyak-banyak kita bersolawat. Dengan solawat kita akan semakin dekat. Sering-sering kita kalau buka-buka ceramah di YouTube, di Facebook, dimanapun, kalau buka-buka televisi, kalau sudah ceritanya tentang bagaimana Nabi Muhammad, dengarkan betul-betul. Begitulah orang kalau cinta itu. Orang itu kalau sudah suka dengan seseorang, siapapun yang menceritakan tentang orang yang dia sukai, pasti dia tertarik. Ingat dulu waktu awal-awal jatuh cinta sebelum nikah, kalau sudah ada orang ngomong tentang orang yang kita cintai, kita akan antusias mendengarnya, bukan setengah hati, antusias. Iya kan? Orangnya gimana? Sifatnya bagaimana? Baik atau enggak? Ya, namanya jatuh cinta memang begitu. Nah, maka cirinya kalau kita sudah mulai jatuh cinta pada Nabi, begitulah cirinya. Kalau ada orang cerita tentang Nabi Muhammad, kita mendengarnya dengan senang, mendengarnya dengan antusias, dengan semangat. Dan hal-hal yang terkait dengan beliau akan terasa nikmat untuk kita dengarkan.
Maka seperti itu. Mudah-mudahan Rabiul Awal ini hadirin menjadi Rabiul Awal terbaik kita dibandingkan yang telah lalu, dan kita semakin dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW, mencintai beliau di dunia dan berkumpul bersama beliau di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan termasuk yang sedang kita lakukan setiap malam di masjid ini, menuntut ilmu. Ini adalah bentuk pembuktian cinta kita kepada Nabi Muhammad, bahwa kita ingin semakin kenal ajaran beliau dan semakin bisa mengamalkan syariat beliau. Kita lanjutkan dari kitab Risalatul Mu'awanah yang lalu sudah kita baca terjemahnya, tapi belum kita jelaskan tentang nasihat Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang selanjutnya. Untuk, kata beliau, hendaklah kita merahmati hamba-hamba Allah, berkasih sayang kepada semua ciptaan-ciptaan Allah. Dan Nabi SAW bersabda, innama yarhamullahu min ibadihir ruhama. Yang Allah sayangi dari hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang penyayang. Wa man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mau menyayang tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjadi tolak ukur seberapa besar kita disayangi oleh Allah, seberapa besar kita sayang kepada makhluk-makhluknya Allah. Makanya heran, aneh kalau ada orang hidup nggak ada yang benci, nggak ada yang ngata-ngatai, tidak ada yang menyindir, tidak ada yang menghujat. Ini aneh. Jangan-jangan dia bukan orang Islam sungguhan. Loh kok begitu? Karena kalau orang sudah tidak ada yang benci, pertanda jarang nasihatin orang lain. Kalau sudah tidak ada orang yang komplain, pertanda jarang peduli sama urusan orang lain. Jarang punya kepedulian kalau ada orang lain yang berada dalam kesalahan untuk dia mengingatkan. Namanya orang didiamkan gak akan benci. Kapan kebencian itu akan datang? Begitu kita mulai menasihati, mulai ada yang tersinggung. Begitu kita mulai memberi masukan, mulai ada yang gak suka. Begitu kita mulai mengajak untuk melakukan hal-hal yang baik, mulai ada yang merasa, emang kamu pikir selama ini saya belum baik, pakai diajak-ajak baik segala. Ada orang gedor pintu rumah ngajak ke masjid, memang selama ini kamu pikir saya bukan orang masjid, pakai diajak ke masjid segala. Lihat, kalau sudah orang nggak ada yang benci, pertanda mungkin nggak pernah peduli sama orang lain. Begitu ada kepedulian, sunnatullah. Namanya orang yang kurang baik pasti akan ada rasa nggak suka kalau diajak kepada hal-hal yang baik. Nggak ada istilah surgaku ya surgaku, kan begitu. Nerakaku ya nerakaku. Enggak, Islam tidak begitu. Nah, sebagai salah satu bentuk rahmat kita kepada umat ini, kepada umatnya Nabi SAW, adalah kepedulian kita terhadap kebaikan mereka. Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi kita SAW dengan hal itu. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian, kata Allah, rasulun min anfusikum, seorang utusan dari kalangan kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Lihat, terasa sulit bagi Nabi, terasa beban sekali bagi Nabi apa-apa yang menjadi beban dan kesulitan bagi kalian. Saking rahmatnya Nabi kepada kita, tidak ada satupun kesulitan dalam hidup kita kecuali Nabi sudah ajarkan solusinya. Kesulitannya belum terjadi, Nabi sudah kasih kita solusinya. Apapun urusan kita dengan saudara, Nabi sudah beri solusi bagaimana agar kita dengan saudara baik-baik saja. Urusan kita dengan keluarga, Nabi sudah berikan solusi. Nabi nggak pengen keluarga kita tuh hancur berantakan dan banyak masalah. Nabi sudah ajarkan solusinya. Urusan kita dengan kesehatan, Nabi sudah ajarkan lengkap tentang kesehatan. Seandainya kita ikuti semua pesan-pesan itu, kita akan sehat walafiat. Urusan kita di dunia agar selamat, urusan kita di akhirat agar selamat, tidak ada satu detail pun kecuali semuanya sudah disampaikan Nabi SAW untuk kita. Ini bentuk rahmatnya beliau kepada kita, nggak ada yang kelewat. Mau amalan yang sifatnya wajib, amalan yang sifatnya sunnah, sudah diceritakan semua, sudah diajarkan semua kepada kita, disampaikan untuk kita, yang terus sambung menyambung melalui lisan sahabat, tabi'in, tabi'in, dan dilanjutkan para ulama sampai ke masa kita sekarang. Semua ini sumbernya dari Nabi kita SAW. Karena rahmatnya beliau kepada kita. Nabi nggak pengen kita dalam hidup ini susah, Nabi ajarkan kita biar bahagia bagaimana.
Nabi nggak pengen kita hidup di dunia ini frustasi. Nabi ajarkan kita caranya tawakal bagaimana agar hati lapang terus. Nabi tidak ingin kita dengan anak kita durhaka. Nabi ajarkan bagaimana agar anak kita berbakti komplit. Hanya saja kita yang tidak mau menggali itu, kadang-kadang malah kita cenderung mengambil ajaran yang lain dan meninggalkan ajaran Nabi kita SAW. Padahal ajarannya yang lain itu hanyalah atas dasar logika atau perhitungan atau perkiraan, bisa jadi betul, bisa jadi salah. Tapi ajaran dari Nabi kita Muhammad SAW, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi nggak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Semua yang diucapkan Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tidak mungkin salah. Lihat, semua disampaikan Nabi karena rahmatnya kepada kita. Maka kalau kita pengen tahu apakah kita ini termasuk orang yang punya rahmat kepada orang lain, itu yang jadi patokan kita. Punya nggak kita kepedulian kepada yang lain terhadap kebaikan mereka? Dalam sebuah hadis Nabi katakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia cintai dirinya sendiri. Dia peduli pada saudaranya sebagaimana dia peduli pada dirinya sendiri. Kalau bisa seperti itu, maka sempurna imannya. Ini semuanya adalah bentuk rahmat kita kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya beliau katakan, wa alaika bi ta'limil jahilina wa irsyadid dhalin wa tadhkiril ghafilin. Bentuk kasih sayang kita, kata beliau, hendaklah engkau kalau ada yang tidak tahu, ajarkanlah. Kalau ada yang tersesat, tunjukkanlah. Kalau ada yang lalai, ingatkanlah. Gak ada cuek-cuekan dalam Islam, gak ada. Ada yang tidak tahu, ajarkan. Ada yang sesat jalannya, tunjukkan yang betul bagaimana. Ada yang lalai hatinya, tidak ingat kepada Allah, ajak untuk ingat kepada Allah. Wahdar, hati-hati, kata beliau. Jangan sampai ada di antara kita yang berkata, innama yu'allimu wa yudzakiru man ya'mal bi ilmihi wa ana lastu kadzalik. Jangan ada yang berkata, Ustaz, yang namanya mengingatkan, yang namanya mengajarkan, itu kan yang alim-alim saja. Itu kan yang memang ulama-ulama yang sudah mengamalkan ilmunya saja. Saya ini kan bukan tipe yang seperti itu, Ustaz. Jadi ya saya nggak punya kewajiban untuk itu. Kata beliau, hati-hati. Jangan sampai kata-kata seperti ini keluar dari kita. Kenapa? Atau kita mengatakan, saya ini bukan orang yang ahli untuk mengajak orang lain pada kebaikan. Karena yang seperti itu hanya orang-orang besar saja. Saya ini orang kecil, nggak punya kemampuan untuk seperti itu. Jangan. Hadza kulluhu talbisun minasyaiton, kata beliau. Ini semuanya, ini adalah bisikan-bisikannya setan. Kenapa demikian? Karena namanya mengajari orang lain, mengajak orang lain pada kebaikan, ini adalah salah satu bentuk mengamalkan ilmu. Jadi jangan sampai kita mengatakan, saya belum pantas ngajar orang lain atau ngajak orang lain, saya aja belum mengamalkan ilmu. Kita ngajak orang lain itu adalah bentuk kita mengamalkan ilmu. Ini bentuknya, bentuk pengamalan ilmu adalah jangan diamkan ilmu itu pada diri kita. Kita tunjukkan pada yang lain biar ikut tahu sama seperti kita mengetahuinya, ikut merasakan sama seperti apa yang kita rasakan. Itu bentuk pengamalan ilmu. Dan mereka para pembesar-pembesar itu, kata beliau, masaru akabir illa bi fadlillah wal amali bi taatihi wa irsyadihim ibadallah ila sabilillah. Mereka orang-orang yang besar itu yang tadi kita jadikan alasan, saya kan belum jadi orang besar, jadi belum pantas untuk mengajak orang lain. Ketahuilah, kata beliau, orang-orang besar itu jadi orang-orang besar karena keutamaan dari Allah, karena mereka mengamalkan ilmunya, dan yang ketiga karena mereka mengajak orang lain. Jangan menunggu besar untuk mengajak orang lain, ajaklah orang lain agar kita menjadi orang yang besar. Itu rumusnya. Jangan nunggu menjadi mulia untuk nasihatin orang lain. Kitalah berjuang menasihati orang lain, mudah-mudahan dengan itu Allah jadikan kita orang yang mulia. Karena dakwah ini bukan kewajiban satu dua orang, mengajak ini kewajiban semuanya. Kuntum khairu ummatin
Ukhrijat linnas, kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan bagi manusia ini, kata Allah dalam Al-Quran. Cirinya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mengajak pada yang ma'ruf, cegah terjadinya kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Jadi jangan jadikan itu sebagai alasan. Justru itulah motivasi kita. Saya memang sekarang bukan orang besar, tapi dengan ini saya pengen nanti ke depannya bisa jadi orang mulia. Saya memang bukan magamnya seperti mereka, dan kita nggak disuruh menyampaikan apa yang lebih-lebih. Kita hanya menyampaikan apa yang kita tahu. Yang kita nggak tahu jangan, bahaya. Tapi kalau cuma sekedar bahwa sholat satu hari wajib 5 kali, masa kita nggak tahu? Bahwasanya menutup aurat itu wajib, masa kita nggak tahu? Bahwasanya makan haram itu dilarang, masa kita nggak tahu? Setiap orang tahu. Seandainya ada saudara kita yang lalai, mungkin dia lupa, kita bisa untuk mengingatkan. Udah sholat belum? Belum sholat, sholat dulu lah. Nanti kita ngobrol lagi, gampang. Nanti saya siapkan waktunya. Sholat aja dulu, saya tunggu di sini. Saya tidak balik, kita ngobrol lagi habis ini. Kita besarkan hatinya untuk dijalankan syariat. Jangan sekali-kali mengajak orang lain dengan cara menjatuhkan, malah nggak jadi jalan dia. Ajak dengan cara dibesarkan hatinya. Gimana gak bisnis yang kemarin tuh? Kayaknya nggak bagus lah kayak gitu tuh. Bukan apa, itu syubhat tuh. Nampak-nampaknya haram itu nanti hasilnya. Gimana kalau coba bisnis yang lain? Memang awalnya berat, saya dulu gitu gak? Tapi insya Allah pelan-pelan. Nanti ada aja. Nanti kalau memang ada susah-susah ini itu, tanyakan ke saya. Siapa tahu saya bisa bantu. Kita besarkan hatinya. Ini adalah bentuk rahmat kita dan kepedulian kita kepada umat Nabi SAW. Apa cita-cita terbesarnya Nabi? Cita-cita terbesarnya adalah semua umatnya masuk surga. Maka siapa orang yang paling diperhatikan oleh Nabi? Orang yang melanjutkan cita-cita ini. Jadilah tim suksesnya Nabi. Nabi setiap hari mengkampanyekan untuk setiap orang selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Kita jadi tim suksesnya dengan apapun yang kita punya. Begitu. Kalau kita nggak enak dengan kata-kata kita sampaikan dengan lidahnya orang lain yang mungkin orang itu lebih pantas untuk menyampaikan. Atau kalau teman kita ini yang remaja-remaja masih muda-muda kan, kita mau mengingatkan mereka, macam mana ya kawan saya ini pacaran nih. Dia ada dalam grup seandainya. Kirimlah videonya para ustadz-ustadz, para habaib tentang bahayanya mendekati zina. Biar nggak nampak langsung nembak ke dia, tapi merata secara umum, tapi dia ikut juga dapat kebaikan dari situ. Nggak apa-apa, dan nggak ada usaha yang sia-sia. Tidak diterima di sisi manusia, pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir orang salah sangka, Allah nggak akan pernah salah sangka. Orang salah paham nggak ada masalah, Allah nggak pernah salah paham. Allah tahu apa yang kita niatkan. Jadi kata beliau, jangan jadikan itu sebagai alasan. Karena mereka menjadi mulia karena mengajak orang lain pada kebaikan. Mereka menjadi orang besar karena mengajak orang lain pada kebaikan, bukan malah mendiamkan orang-orang yang salah itu tadi. Wa idza lam takun ahlan falaysa laka tariqun ila husulil ahliyah illa fi'lul khair wa du'a ilaihi. Selamanya kita nggak akan pernah menjadi orang baik kalau kita tidak mulai dalam menempuh jalurnya. Apa jalurnya? Amalkan ilmu yang kita punya, ajak orang lain untuk ikut mengamalkan ilmu tersebut. Itulah jalurnya. Dan sejarah membuktikan, tidak ada satupun di dunia ini orang yang menjadi besar dengan diam-diam nggak nyampaikan kebaikan pada orang. Baik hanya untuk baiknya sendiri, nggak ada. Para nabi, para rasul diutus, itulah tujuannya. Dan semua para ulama-ulama kita, itulah yang membuat mereka jadi besar, itu yang membuat mereka jadi mulia. Karena selalu peduli dengan keadaan umat. Jadi yang jelek bagaimana? Wa innama syu'mu fid da'wa wad du'a ila ghairil haq. Kita jangan ngerasa jelek karena kita merasa belum pantas ya. Yang jelek itu adalah, apa kata beliau? Kalau kita ngaku-ngaku orang baik padahal kita bukan orang baik, nah ini jelek. Kita kan ngajak orang menjadi baik, bukan mengatakan saya orang paling baik. Enggak ada satupun ulama pernah bilang begitu kan? Enggak ada satupun guru kita pernah mengatakan begitu, enggak ada. Mengajak orang pada kebaikan, ini baik. Kalau mengaku saya orang paling baik, ini enggak baik. Ini yang pertama, ad-da'wah, ngaku-ngaku.
Saya paling baik, makanya kalian ikuti saya. Ini nggak boleh. Tapi kalau mengajak orang agar menjadi baik sama-sama, ini baik. Yang kedua, waddu'a ila ghairil haq. Yang nggak baik itu apa? Kalau kita ngajak orang, ngajaknya kepada keburukan, itu baru nggak baik. Tadi ngajaknya mengajak apa? Mengajak dia untuk sholat. Ngajak dia tutup aurat. Ngajak dia ninggalkan zina. Di mana letak nggak baiknya? Setan yang membisikkan itu biar kita berhenti. Jangan, belum pantas kau nih. Orang macam kau nih tahu apa? Udahlah, diam jalan. Biar jalan ulama-ulama nyampaikan. Kalau semuanya kayak gitu, berhenti semua kita. Saya Jumat depan libur, saya nggak datang sini, saya sudah. Biar aja para ulama-ulama yang datang sini ngajar, kan begitu. Karena kita semuanya merasa punya tanggung jawab, merasa punya kepedulian. Yang kita tahu, kita sampaikan. Yang kita nggak tahu, kita serahkan pada yang tahu. Kita nggak mengaku diri kita paling baik, tapi kita ngajak, ayo sama-sama jadi baik. Dan kita pun ngajaknya ke kebaikan kok, bukan mengajak pada keburukan. Jadi nggak ada salahnya sama sekali, dan nggak ada alasan sama sekali untuk tidak menempuh jalan tersebut. Nah, ini kewajiban kita. Sekali lagi, masih dalam semangat Rabiul Awal, cara kita pengen dapat tempat yang dekat dengan Nabi SAW, ini salah satu jalan yang cepat ini. Apa? Pedulilah sama umatnya Nabi. Kita nyampaikan enggak, doakan pun enggak. Doa masing-masing. Ya Allah, kayakan saya, bahagiakan saya. Anak tetangga enggak didoakan. Soleh, anak tetangga enggak soleh, anak kita main dengan anak tetangga ketularan jadi enggak soleh juga. Kan gitu jadinya. Ya Allah, kayakan saya. Kita nggak doakan tetangga. Akhirnya kita kaya, tetangga nggak kaya. Kalau dia butuh yang dirampok rumahnya kita. Kan gitu rumusnya. Lihat, kepedulian dia. Ajak, sampaikan, doakan. Inilah sesuatu yang akan membuat senang hati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentar, azan isya sisa berapa menit? 4 menit sudah. Nanti fasal selanjutnya insya Allah kita bahas pada malam Sabtu yang akan datang. Maka sekali lagi di akhir dari majelis kita malam hari ini, kita manfaatkan kesempatan waktu yang mulia ini untuk berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah dekatkan kita dengan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah izinkan hati kita merasa cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Cinta yang sebesar-besarnya, seagung-agungnya, mengalahkan cinta kita kepada apapun dan cinta kita kepada siapapun. Dan semoga Nabi kita Muhammad SAW menjadi prioritas dalam kehidupan kita, menjadi tujuan utama dalam kehidupan kita, dan menjadi cita-cita paling tinggi yang akan kita tuju dalam kehidupan kita. Semoga kita dikumpulkan bersama beliau di dunia dan di akhirat. Semoga syariat-syariat beliau hidup dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Sebelumnya kita tutup dengan satu kali surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.